Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu IPO yang paling ditunggu-tunggu, yaitu WBSA. Nah, pertanyaannya, ini beneran peluang cuan gede atau justru bisa jadi jebakan buat investor? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya. Pasar saham kan udah nunggu berbulan-bulan nih buat ada IPO baru. Tiba-tiba muncul PT BSA Logistics alias WBSA. Nah, ini bikin semua orang bertanya-tanya, ini saham buat cuan cepet aja atau beneran investasi jangka panjang yang solid? Nah, ini dia rencana kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus, kita bedah angka-angka di balik IPO-nya. Habis itu, kita timbang-timbang nih, apa aja sisi positif dan negatifnya. Dan terakhir, tentu aja, kesimpulan akhir buat jadi bahan pertimbangan Anda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, siapa sih sebenarnya WBSA ini? Yuk kita pahami dulu bisnis fundamental mereka. Jadi gampangnya, WBSA ini perusahaan logistik terintegrasi. Mereka itu ngurusin A sampai Z rantai pasok. Coba bayangin, buat negara kepulauan kayak Indonesia, sektor ini kan krusial banget ya. Mereka nanganin semuanya. Mulai dari truk di darat, pengiriman via laut dan udara, sampai pergudangan khusus kayak cold storage. Intinya, mereka mau jadi solusi logistik satu pintu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Mari kita bedah detail angka-angka di balik penawaran IPO ini. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya ya. Dicatat, listing resminya itu tanggal 10 April 2026. Kenapa ini penting? Soalnya, ini IPO gede pertama yang muncul setelah pasar sepi selama 3 bulan terakhir. Jadi semua mata tertuju ke sini. Terus, duit IPO-nya mau dipakai buat apa aja? Nah, ini dia. Sebagian besar, sekitar 70%-nya atau 215 miliar rupiah, itu langsung dipakai buat mengakuisisi perusahaan logistik lain. Tujuannya apa? Buat memperkuat divisi transportasi laut mereka. Sisanya yang 30%, ya buat modal kerja sehari-hari. Oke, sekarang kita lihat sisi cerahnya. Kenapa sih investor pada antusias banget sama WBSA? Ini dia argumen-argumen utama dari kubu bull atau yang optimis. Pertama-tama coba lihat deh pertumbuhan pendapatannya. Naik terus kan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Ini jadi fondasi yang kuat banget buat lonjakan profitabilitas yang dramatis. Nah ini dia angka yang bikin semua orang melotot. Pertumbuhan laba bersihnya meroket, naik 1.482% loh, year on year, gila kan? Ini bukan cuma nunjukin pertumbuhannya aja, tapi juga efisiensi dan skala bisnis mereka meningkat pesat. Nah, ini dia salah satu argumen terkuat dari kubu-kubu itu, valuasinya. Kita lihat dari price to earnings ratio atau PER. Gampangnya, PER ini nunjukin berapa harga yang kita bayar untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. PR-nya WBSA itu di angka 16,8 kali, sementara rata-rata industrinya 57 kali. Jauh banget kan? Artinya, dibanding kompetitornya, valuasi WBSA ini kelihatan relatif murah. Yang bikin tambah heboh lagi, apalagi buat para trader jangka pendek, adalah siapa underwriter-nya. Ada MG, yang sering dijuluki Mamang Ganteng, sama TP. Nah, dua nama ini tuh kayak lampu hijau buat para trader. Kenapa? Soalnya mereka punya rekam jejak yang bagus banget. Seringkali saham IPO yang mereka kawal itu langsung terbang di hari pertama perdagangan. Tapi tentu saja, investor yang cerdas itu selalu lihat dari dua sisi. Jadi sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya ya. Ini alasan-alasan kenapa kita juga perlu hati-hati. Oke, tadi kan PR-nya kelihatan menarik ya, kelihatan murah. Tapi kalau kita lihat dari price to book value atau PBV, ceritanya sedikit berbeda. PBV ini ngebandingin harga saham sama nilai aset bersih perusahaan. Nah, PBV WBSA itu 3,5 kali, sementara rata-rata industrinya cuma 2,37 kali. Artinya apa? Artinya investor membayar lebih mahal atau premium untuk setiap aset yang dimiliki perusahaan ini dibanding rata-rata kompetitornya. Ingat kan tadi kita bahas soal penggunaan dana IPO? Nah, mayoritas dananya kan mau dipakai buat akuisisi. Masalahnya, perusahaan yang mau diakuisisi ini adalah perusahaan afiliasi, alias masih ada hubungan sama WBSA. Nah, ini yang bikin beberapa pihak agak was-was. Bisa jadi ada potensi konflik kepentingan di sini. Pertanyaannya jadi, apakah ini benar-benar buat pertumbuhan perusahaan atau jangan-jangan cuma jadi jalan keluar buat pemilik lama? Dan ini dia, tantangan mendasar dari industri logistik itu sendiri. Persaingannya tuh ketat banget. Akibatnya, margin keuntungannya tipis banget. Margin bersih WBSI aja saat ini cuma sekitar 2%. Jadi, poin pentingnya adalah, meskipun pendapatannya naik terus, bisnis ini tuh susah buat ngasilin untung gede. Dan ini bisa membatasi profitabilitasnya untuk jangka panjang.
Nah, buat Anda yang termasuk investor pemburu dividen atau yang fokus sama pendapatan rutin, ini perlu diperhatikan. Kebijakan dividen WSBA ini bisa dibilang biasa aja. Mereka cuma berencana bagiin maksimal 10% dari laba bersih. Dan itu pun baru akan dimulai nanti di tahun buku 2027. Jadi jelas ya, dalam waktu dekat ini mereka lebih fokus ke pertumbuhan internal daripada bagi-bagi keuntungan ke pemegang saham. Oke, kita udah lihat sisi optimisnya, sisi pesimisnya juga udah. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Di satu sisi, ada pertumbuhan laba yang gila-gilaan, valuasi PR yang kelihatan murah, plus rekam jejak underwriter yang kuat. Ini sisi bullnya. Tapi di sisi lain, valuasi PBV-nya mahal, ada pertanyaan soal penggunaan dana IPO, margin industrinya tipis, dan kebijakan dividennya kurang menarik. Ini sisi bear-nya. Jadi ada dua cerita yang sangat kontras di sini. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan penting. WBSA ini lebih cocok buat trading atau buat investasi jangka panjang? Apakah ceritanya lebih menarik buat seorang trader yang mau manfaatin momentum jangka pendek atau lebih pas buat investor sabar yang percaya sama strategi jangka panjangnya? Meskipun ada banyak resiko yang tadi kita bahas. Nah, itu dia poin kuncinya. Dan keputusan ada di tangan Anda.